Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap Anda semua dalam keadaan baik. Itulah isi dari doa-doa saya. Tetapi dari mana saya tahu kalau doa-doa saya ini didengarkan atau dikabulkan oleh Tuhan kalau Anda tidak pernah membalas sapaan saya ini di kolom komentar? Silakan di kolom komentar Anda tulis bagaimana kabar Anda hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video ini kita akan ditemani oleh satu tokoh yang luar biasa yang membantu kita dalam persiapan kita memasuki kisah sengsara Yesus Kristus. Kita akan diajak untuk merasakan kesakitan, kesepian, kepedihan, bilur-bilur yang diterima oleh Tuhan Yesus. Pengkhianatan, ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya, diadili secara tidak adil dan semena-mena. Saudara-saudaraku yang terkasih, sengsara atau penderitaan di dunia ini hanya berhenti menjadi momok atau nasib buruk manusia kalau tidak dimaknai atau dilihat dalam terang iman Kristiani. Maka dari itu saudara-saudara, ketika kita masuk dalam penderitaan Yesus Kristus dalam Trihari Suci, inilah menjadi tangga bagi kita untuk merasakan sungguh-sungguh, tahu dan memahami apa arti Paskah Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah merubah salib penderitaan menjadi salib kemenangan. Paskah Yesus adalah Paskah kita semua. Bersama sengsara Kristus, kita juga diajak untuk mengolah penderitaan dan kesengsaraan kita masing-masing. Tapi saudara-saudara, nanti dulu nih, kok kantor saya ini kok bau-bau ya dari tadi ini? Karena mungkin kelamaan work from home, sehingga jarang sekali ditempati, sehingga bau apek. Oh, di sini ada pewangi ruangan, kita semprot-semprot dulu ya. Setelah disemprot, bau-baunya udah mulai hilang. Sekarang kantor saya sudah semerbak dengan bau bunga lavender. Saudara-saudaraku yang terkasih, bau bunga lavender yang memenuhi kantor saya ini menjadi pintu masuk buat kita untuk memahami tema yang akan kita bahas. Ada satu tokoh dalam kitab suci, orang beriman yang luar biasa. Dia habis-habisan dalam hidupnya. Penderitaan demi penderitaan, kehilangan demi kehilangan telah dia jalani. Lalu karena dia merasakan keselamatan, dia menemukan kasih, dia menemukan pengampunan, dia diangkat oleh Tuhan Yesus sehingga hidupnya menjadi bermakna. Nah, saat itulah dia melakukan satu tindakan yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Tindakan yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang lain. Tindakannya ini sungguh unik. Sehingga selain tindakannya ini berkenan di mata Yesus, Yesus juga mengajak semua orang untuk selalu ingat dengan tokoh ini dengan apa yang dia perbuat. Tindakannya yang luar biasa inilah yang membuat seluruh ruangan di mana Yesus berada pada waktu itu semerbak dengan minyak narwastu yang mahal. Siapa lagi tokohnya kalau bukan Maria, saudara Marta, dan Lazarus. Saudaraku yang terkasih, kisah tentang Maria, saudari Marta, dan Lazarus yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, lalu menyekanya dengan rambutnya, pasti sudah pernah kita dengar. Kisahnya bisa kita lihat dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 1-8. Tindakan luar biasa dari Maria ini persis dilakukannya detik-detik sebelum Yesus memasuki kisah sengsaranya dalam Yohanes bab 13 dan selanjutnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini saya mau mengajak Anda semua untuk melakukan sebuah cara membaca yang lain kalau kita membaca tokoh-tokoh dalam kitab suci. Salah satu metodenya adalah silakan kita menggunakan dialog imajiner. Kita bayangkan di hadapan kita ada tokoh yang mau kita bahas. Silakan kita berdialog dengan tokoh itu, bertanya dengan tokoh itu tentang segala hal yang mau kita ketahui. Misalnya kalau ada Maria, saudari Lazarus dan Marta ini duduk di depan saya bisa bertanya, saya bisa berdialog.
Saya bisa menginterogasi supaya saya memperoleh informasi-informasi penting. Misalnya, saya akan bertanya pertama-tama, Mbak Maria nggak sayang dengan minyak narwastu yang harganya sangat amat mahal? 300 dinar. Itu adalah upah atau gaji seorang pekerja selama 1 tahun. Minyak wangi semahal itu kok bisa-bisanya cuma digunakan sebagai pembasuhan kaki? Pertanyaan kedua yang bisa saya ajukan juga adalah, Mbak Maria, mengapa Mbak melakukan itu? Apa yang Mbak gulati? Apa yang membuat Mbak berani melakukan tindakan itu? Lalu yang ketiga adalah, Mbak Maria, apa harapan Mbak Maria dari tindakan itu? Saudara-saudaraku yang terkasih, masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya ajukan sebenarnya. Tetapi dari 3 pertanyaan itu kita bisa menggali informasi. Bisa jadi Maria, saudari Lazarus dan Marta ini akan bercerita pengalamannya bersama Yesus. Kapan pertama kali mereka berkenalan dengan Yesus? Kapan pertama kali Yesus hadir dalam rumah mereka? Lalu juga apa saja yang telah diperbuat oleh Yesus? Bisa jadi juga ajaran-ajaran Yesus yang sangat menyentuh hidup mereka. Sebagai informasi saudaraku, dalam kitab suci mencatat bahwa pertemuan antara Maria, Marta, dan Lazarus dengan Yesus tidak terjadi hanya sekali. Kita bisa melihat dalam Injil Lukas ketika Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, di mana waktu itu diceritakan Maria duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan firman Tuhan. Kemudian juga di Yohanes bab 11 kita bisa melihat di mana Yesus, Maria, dan Marta lagi-lagi bertemu dalam rangka Yesus membangkitkan Lazarus, saudara mereka berdua ini, dari kematian. Kemudian perjumpaan yang ketiga bisa kita temukan dalam Yohanes bab 12 ini, di mana dalam perjalanannya menuju Yerusalem, memasuki kisah sengsaranya, Yesus mampir dulu ke rumahnya Lazarus, Maria, dan Marta ini. Jadi saudara-saudaraku, dari apa yang dicatat dalam kitab suci, kita langsung bisa menarik sebuah inspirasi bahwa Lazarus, Maria, dan Marta menempati posisi yang spesial dalam hidup Yesus. Yesus akrab dengan mereka. Yesus mengasihi mereka. Yesus tahu perjuangan mereka. Bahkan juga dikatakan Yesus menangis karena kematian Lazarus. Maria, saudari Lazarus dan Marta ini juga bisa bercerita bahwa minyak narwastu itu adalah pemberian dari ayahnya yang nanti akan digunakan untuk laki-laki yang kelak akan menjadi suaminya. Nah, saudara-saudaraku, dari sini kita bisa melihat sebuah titik balik kehidupan Maria. Kalau sebelumnya Maria digambarkan sebagai pribadi yang pasif, dia hanya duduk di bawah kaki Yesus. Dia tidak menjumpai Yesus seperti saudarinya Marta ketika Lazarus meninggal. Maria hanya diam di rumah. Tetapi di sini saudara-saudara, kita bisa melihat sebuah transformasi yang luar biasa. Dikala semua orang tidak memahami, tidak mengerti nasib yang akan dialami oleh Yesus kelak di Yerusalem. Ketika tidak ada seorang pun yang mampu merasakan kegelisahan, kecemasan Yesus untuk melakukan kehendak Bapanya, ternyata masih ada satu tokoh yang mampu memahami, mampu merasakan, dan mencoba berempati. Dialah Maria. Saudara-saudaraku, dari sini kita baru bisa memahami mengapa Maria tidak sayang-sayang menggunakan minyak yang mahal itu untuk mengurapi kaki Yesus? Jawabnya adalah sebuah relasi yang mendalam. Contohnya diri kita saudara-saudara, misalnya kita punya barang mahal atau makanan enak. Kita tidak segan-segan, tidak ragu-ragu untuk berbagi kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan sahabat. Tapi kalau orang yang baru kita kenal, kita bisa berpikir 1, 2 kali, bahkan 1000 kali. Nanti dulu. Tetapi saudara-saudaraku, tokoh Maria dalam teks ini mampu menerobos segala rintangan, hambatan, dan keterbatasan yang dilakukan oleh manusia.
yaitu dia bisa memberikan yang terbaik dalam dirinya untuk Tuhan yang sangat dikasihinya. Itulah saudara-saudara, seorang pribadi beriman yang menemukan makna dalam hidupnya. Dia mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, selama wabah virus corona atau dalam kehidupan kita, mungkin banyak dari kita yang mengalami kehilangan demi kehilangan orang-orang yang kita kasihi atau orang-orang yang kita kenal. Termasuk juga kehilangan harta benda, tanah yang kita miliki, atau rumah, aset-aset kita sekarang harus dijual, harus bisa kita lepaskan demi menyambung hidup. Seringkali kehilangan menjadi sebuah kesedihan. Kita menganggap diri kita sebagai sebuah kegagalan. Tetapi tokoh Maria ini mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan, kesedihan, dan kehilangan bisa diubah secara istimewa kalau kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Semoga dalam pekan suci, dalam kisah-kisah sengsara Yesus Kristus, kita juga bisa bertanya, mengolah penderitaan kita, lalu juga kita bisa bertanya, apa yang sudah aku berikan kepada Tuhan? Apakah sudah yang terbaik? Apakah seluruh hidupku kepada Tuhan? Hanya dengan cara-cara demikianlah saudaraku, kita bisa merayakan Paskah sebagai kemenangan iman kita. Kita dibebaskan dari segala belenggu-belenggu kita yang menghancurkan kita dan diangkat bersama Yesus. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan pun tidak segan-segan memberikan yang terbaik untuk hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kita ngeteh dulu. Salam.